pojok kiri tak? Pojok kiri. Halo, ketemu lagi dengan Coach Yahya Brur yang kali ini sedang berkunjung ke Sawangan. Hari ini kebetulan juga sedang ada pelatihan goalkeeper level 1 dari AFC. Ada instrukturnya di sana, ada peserta-pesertanya termasuk para pelatih goalkeeper di national team level ya. Dan kebetulan sekali hari ini saya berkesempatan langsung ketemu dengan Coach Danur Windo yang juga menjadi direktur teknik di PSSI ya. Kita akan ajak beliau ngobrol soal grassroots soccer di Indonesia. Om, apa kabarnya Om? Baik, sehat Om? Baik. Oke, ya seperti yang tadi kita obrolin off air, kita ingin tahu nih Om, grassroots soccer di mata Om Danur bagaimana Om di Indonesia? Nah, kalau kita bicara grassroots inilah sebenarnya adalah masa depan sepak bola Indonesia. Karena dari pemain-pemain Inilah, muda, ya pemain muda itu kita bisa menghasilkan pemain-pemain yang jadi cikal bakal pemain nasional. Betul. Jadi bagaimana pentingnya grassroots ini udah nggak bisa diabaikan lagi. Ya, kita harus bangun sepak bola kita dari usia muda. Ya. Karena biar bagaimanapun juga kita tahu pada saat sekarang ini sepak bola modern pada saat sekarang ini bukan hanya dituntut masalah teknik, masalah skill, tapi yang paling terpenting adalah kecerdasan sepak bola. Apa itu kecerdasan? Kecerdasan itu di dalam permainan sepak bola, bagaimana si pemain-pemain ini dapat membaca permainan, mengambil keputusan dan mengeksekusi dengan baik dan cepat. Dan ini bisa dilakukan kalau memang mulai di usia yang paling muda. Oke. Tentang Villanesia nih Om ya, kita juga sudah mengikuti beberapa kali coaching klinik atau kursusnya gitu ya. Menurut Om apakah ini sudah cukup efisien khususnya kembali lagi ke para pelatih di SSB khususnya? Ya kalau kita bicara Villanesia ini panjang. Iya, betul. Karena biar bagaimanapun juga sudah lama kita nggak punya panduan, guidance. Artinya guidance apa? Yang paling terpenting Indonesia sendiri harus punya cara bermain yang kita anggap paling cocok dengan karakteristik pemain Indonesia. Ini yang paling terpenting. Ya. Apakah pelatih-pelatih melaksanakan itu sejauh yang tahu? Oke, sesudah kita punya Villanesia, punya filosofi sepak bola Indonesia, kita udah tahu sekarang pemain-pemain bagaimana yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan cara bermain itu. Ya. Tetapi yang jadi pertanyaan, siapa yang menjalankan filosofi sepak bola Indonesia? Ya. Yang tentu kan pelatih. Ya. Nah, pada saat sekarang ini PSSI ya, kita sudah punya filosofi, tahu pemain-pemain bagaimana yang kita ingin ciptakan, tapi juga pelatih-pelatih yang bisa menjalankan filosofi sepak bola Indonesia. Kita buatlah kursus D-license dan pro license, terutama C dan D. B itu basisnya adalah kurikulum sepak bola Indonesia. Ya. Om Danur kan pengalamannya banyak sekali ya, termasuk salah satunya berguru di Italia, termasuk mengembangkan lah anak-anak Indonesia waktu itu yang masuk ke national team lewat Baretti dan Primavera di Italia gitu. Apakah ada yang menonjol dari Villanesia dibandingkan misalnya dengan di Italia? Karena yang kita tahu, yang kita baca dari buku itu, Villanesia juga merujuk pada kultur asli Indonesia. Iya, betul ya. Artinya kalau kita bicara kultur karakteristik dari orang Indonesia, apa sih kelebihan-kelebihannya? Ya. Karena kelebihan-kelebihan ini yang menjadi dasar untuk jadi panduan untuk kita membuat kurikulum. Karena kita tahu bahwa pemain-pemain Indonesia bukan pemain-pemain tinggi besar, tapi mereka punya kecepatan. Betul sekali. Kemudian aksi individunya, tekniknya bagus. Dan inilah yang kita gambarkan, kita jadi panduan untuk cara bermain. Cara bermain itu apa? Kalau di dalam sepak bola itu ada 4 momen dalam sepak bola. Menyerang, bertahan, dan transisi. Dari menyerang ke bertahan, atau sebaliknya. Bagaimana kita menyerang? Kita menyerang, bangun serangan dari bawah, kemudian kontrol serangan di lapangan tengah, kemudian melakukan penetrasi. Bagaimana kita bertahan, zonal marking. Dan ini sudah kita mulai kenalkan
ketika mereka usia muda. Oh, mudah-mudahan akan hadir pesepak bola yang lebih baik ya dengan zamannya Danur nih. Ya, jadi saya selalu optimis bahwa terlepas dari apapun isu miring tentang PSSI akan tetap ada orang-orang yang baik yang bekerja dengan hati untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Oke, Om Danur. Selanjutnya kita bicara tentang kompetisi, Om. Ya. Karena Om Danur di sini juga direktur teknik. Sejauh mana kompetisi itu berlangsung saat ini, khususnya di usia dini dan usia muda? Oke, memang ini proses panjang. Ya. Kalau kita ingin berhasil, kita harus ikuti proses. Ya. Karena memang di dalam sepak bola sebenarnya strukturnya itu ada dua. Struktur elit dan struktur amatir. Ya. Mana yang jalan? Apakah elit dulu? Apakah amatir dulu? Dua-duanya harus berjalan. Oke. Ya. Kalau kita bicara, semua pemain elit itu dasarnya dari grassroots, Ya, ya. dari amatir. Tetapi nanti di dalam perjalanannya, di situ terlihatlah pemain-pemain talent. Ya. Ada pemain-pemain talent, kemana larinya? Larinya harus ke elit. Ya. Ada pemain-pemain anak-anak umur 10-12 tahun, dia senang sepak bola, Ya. tapi bakatnya nggak ada. Ya. Tapi kan harus ada saluran. Betul. Salurannya di mana? Jadi kompetisi. Ya. Oleh karena itu, PSSI sedang merancang satu program satu elit yang mesti jalan, Ya. kompetisi elit yang kita sebut Elit Pro Pro Academy. Academy, ya. Tapi juga amatirnya harus berjalan, Ya. SSB, Ya. di bawah 13 tahun, di Betul. bawah 14 tahun, di bawah 15 tahun, 16 tahun. Ya. Dan ini yang sekarang kita mesti buat satu sinkronisasi. Dan PSSI pada saat sekarang ini kan sudah punya panduan. Ya. Dan kita mesti tahu bahwa pelatih-pelatih SSB yang banyak melatih di SSB yang di Indonesia ini Ya. adalah banyak mereka yang juga sudah mengikuti kursus-kursus di license dengan filosofi sepak bola Indonesia. Yang diajarkan oleh PSSI. Betul, Ya. seperti itu. Tapi Oke. ingat, Ya. ada pengembangan usia muda, ada coach education, dan harus ada youth competition. Exactly. Oke. Hanya saja Om yang kita lihat ya, sebagian besar operator untuk kompetisi usia muda itu dipegang swasta. Apakah peranan PSSI memang tidak ada sama sekali di sebagai operator? Paling tidak ada ASCAB, ada Pengprov yang harusnya mereka juga Betul. mengoperasikan sebuah turnamen. Saya Ya. sangat setuju sekali kalau Ya. kita bicara PSSI. PSSI itu pusat. Ya. Harus ada kepanjangan tangan. Betul. Siapa kepanjangan tangan? Ya, Asprov. Asprov, ASCAB ya. Ya, Asprov. ASCAB ya, Askot di situ. Ya. Disinilah saya kira peran daripada Asprov sangat besar sekali. Karena biar bagaimanapun juga kita bicara bahwa untuk menjadikan pemain-pemain yang punya talenta, pemain-pemain yang punya prestasi di masa depan, Ya. itu mereka perlu dapat latihan yang baik, Ya. dapat kompetisi yang baik, dan kompetisinya harus berjalan. Betul. Tanpa kompetisi saya kira nanti kita akan bicara seperti yang dulu-dulu Iya, aja. iya, iya. Ini negara yang sangat besar, ASCAB-nya banyak, pemainnya banyak, talentanya hampir di mana-mana ada ya. Betul, Tapi ya. sayangnya seperti itu, kadang-kadang tidak semua sumber daya manusianya Ya. bisa menunjang apa-apa yang sudah diprogramkan sama direktur teknik yang pada saat ini digawangi oleh Om Danur gitu. Kemudian kita berbicara di level timnas tapi usia muda Om, Ya. seperti U16, U19 dan seterusnya begitu. Bagaimana mereka sebenarnya menghadapi era modernisasi khususnya dengan adanya sosial media, di mana biasanya mereka langsung mendapat follower banyak, mendapat sanjungan, termasuk ketika timnasnya kalah mereka dapat hujatan dari netizen, dari supporter gitu. Apakah karakter ini juga sudah dibentuk, sudah dipersiapkan dari misalnya mereka yang 10 tahun sehingga ketika mereka masuk terpilih sebagai pemain timnas U16 mereka sudah matang, siap secara mental bahwa ketika menang mereka akan disanjung, ketika mereka kalah akan dihujat. Oke, kalau kita bicara tim nasional usia muda, sebenarnya tim nasional usia muda adalah sebenarnya jenjang untuk nanti ke tim nasional senior. Ya, ya. Karena tim U16, tim kemudian U18 atau 19 adalah tim development. Ya. Artinya kalau kita bicara di negara-negara yang maju, ya, mereka bukannya tidak care dengan prestasi, dengan hasil, tetapi itu dianggaplah adalah development. Karena perjalanan mereka masih panjang. Iya, betul. Ketika mereka ikut tim nasional U16,
kemudian tahun berikutnya dia tidak akan bisa ikut Oke. umur 16 tahun kalau Iya. umurnya sudah lebih daripada 16 tahun. Iya, iya, Apa yang iya. mesti dilakukan? Dia harus ikut kompetisi. Betul. Kompetisi tahun berikutnya, Iya. karena 16 di under 18. Iya, iya. Sehingga perjalanan panjang membuat mereka matang. Ya. Inilah saya kira yang harus dipahami. Dipahami juga bukan untuk pemain itu sendiri, tapi juga dipahami oleh masyarakat sepak bola. Layak ramai. Ya. Jangan terlalu menuntut kepada pemain-pemain usia muda, 16 Ya, tahun. ya. Kadang-kadang kita lihat bagaimana kompetisi SSB umur 13 tahun, kemudian 15 tahun teriakan dari luar, Ya. dari pelatih, dari orang tua, Orang tua. untuk bisa memenangkan pertandingan. Betul. Semua orang suka dengan kemenangan. Ya. Tapi mesti ingat, di usia muda yang paling terpenting bagaimana kita mendevelop, membangun Ya, ya. pemain-pemain ini punya kualitas, membangun karakter pemain ini, Ya, ya, ya. sehingga menjadi satu orang yang betul-betul punya personality yang baik. Ya, 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 Itu ya. yang paling terpenting di Oke. dalam pembinaan usia muda. Ya. Apakah PSSI juga punya concern untuk parents education dengan case-case yang seperti itu, di mana misalnya ada turnamen U10 tapi orang tua ikut berteriak seolah-olah mereka pelatih begitu. Jadi mereka, saya pikir, perlu education yang khusus bahwasanya misalnya grassroots itu sifatnya fun, sifatnya pembinaan. Ya memang menang itu adalah sesuatu yang dicari, tapi dengan kadang-kadang sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Ya, saya kebetulan sekarang mendalami bagaimana pembinaan usia muda. Ya. Karena kalau kita lihat atmosfer di Indonesia, ini berjalan berbanding lurus. Ya, ya. Dengan kemauan, dengan antusias. Betul. Kalau kita lihat bagaimana penonton sepak bola Indonesia luar biasa, Ya. pergi ke stadion, menginginkan timnya untuk bisa menang. Ya. Tetapi kadang-kadang banyak yang masih belum mengerti, apa arti football development, pengembangan usia muda. Ya. Sehingga kalau kita lihat di lapangan, bagaimana pelatih, bagaimana orang tua menginginkan mereka anaknya menang dengan menghalalkan semua Ya. cara. Ya, Ya. sehingga terjadi kadang-kadang ada perkelahian, Umur bahkan. pencurian umur. Bagaimana untuk mencari solusi? Iya, iya. Kalau kita bilang namanya ada gathering parenting. Iya, iya. Artinya memang harus dibuat oleh klub-klub itu sendiri, klub-klub pemain usia muda. Iya, iya. Kembali lagi kepada kompetisi, katakan 1 bulan 2 bulan sekali mereka berkumpul, Oke. memberikan informasi apa sebenarnya arti pembinaan usia muda. Oke, jadi Karena para apa pelatih ya? ini didengerin Betul. nih, harusnya Ya. bikin juga gathering untuk para orang tua. Iya, betul. Kalau mungkin perlu undang Coach Danur. Ya, ya. Kenapa Kita enggak? bicara Iya kan, di sana. bisa bicara di Karena situ. biar bagaimanapun juga, menurut pendapat saya, kita nggak bisa menyalahkan orang tua. Sepenuhnya tidak bisa. Tidak ya. bisa, karena mereka menginginkan kemenangan. Tetapi mereka juga harus mengerti bahwa yang pada saat sekarang ini yang harus dibangun adalah kemenangan, yes. Yes. Tetapi yang paling terpenting bagaimana membangun pemain-pemain ini mengerti permainan sepak bola, Ya. bergembira, Mhm. berkomunikasi. Kemudian juga pemain-pemain yang punya talent, mereka bisa mengembangkan bakatnya di dalam permainan itu sendiri. Iya, iya. Tetapi saya kira yang paling terpenting adalah gathering, Ya. pertemuan dengan orang tua yang harus dilakukan menurut saya secara berkala dalam klub itu sendiri. Kalau kita buat itu, semua banyak klub-klub semua, nanti orang tua juga mengerti, Iya, betul. pelatihnya juga mengerti. Iya. Ya. Oke, karena saling berkaitan nih Om ya. Kembali lagi khususnya ke grassroots. Ada orang tua, ada pemain, juga ada coach. Kembali lagi kadang-kadang masih saya jumpai, karena saya juga pelatih di usia dini usia muda, attitude di para pelatih nih, sikap gitu, tingkah laku gitu, pelatih yang kadang-kadang juga mencontohkan sesuatu yang tidak baik gitu. Nah, ini untuk mengerem ini, apa saran-saran dari Om Danur nih, selaku Direktur Teknik Ya, PSSI? artinya sekarang pelatih-pelatih, terutama pelatih-pelatih usia muda, Ya. bahkan di pelatih senior, Ya. ya, pelatih itu adalah role model. Ya. Artinya role model, dia menjadi panutan Ya. Tiruan Tiruan. daripada semua anak didiknya. Ya. Jadi semua tingkah lakunya, tindak tanduknya ini semua tentunya jadi panutan dari si pemain, bagaimana si pemain itu menjadi pemain masa depan Ya, nanti. ya. Ya. Oleh karena itu saya kira
di dalam situasi seperti ini PSSI juga di dalam course Ya. C license, D license, B license selalu memberikan panduan-panduan bagaimana menjadi seorang role model di dalam latihan, di luar lapangan, di Ya, dalam ya. lapangan. Ini sangat penting sekali. Jadi harusnya juga jangan ngelatih sambil ngerokok, Itu jangan salah satu berkata seperti itu. yang tidak baik, Nah, misalnya ya. ayo patahin kakinya, ayo pukul. Aduh, itu kata-kata yang harus dihindari sebenarnya oleh para pelatih, khususnya di usia dini dan usia muda ya Om ya. Betul, karena ini biar bagaimanapun juga pemain usia muda adalah player for tomorrow, Exactly. pemain masa depan. Yes. Dia harus mendapatkan pendidikan yang baik Ya. ketika dia usia muda, karena mereka punya di kepala tuh masih bersih, Betul. ya, kertas bersih yang harus diisi dengan tulisan-tulisan yang bagus. Benar dan Iya, baik. betul. Oke Om, lebih rinci mungkin bisa nggak disampaikan ke para pelatih atau orang tua dan pemain usia dini dan usia muda, saran-saran langsung nih dari Om Danur Windo mengenai bagaimana agar menjadi pesepak bola yang baik di level anak-anak, orang tua yang baik, pelatih yang baik. Om, silakan Om, buka kamera di sana. Ya, saya kira untuk pelatih yang terutama yang menangani pemain-pemain usia muda, Ya. Anda adalah menjadi role model, Ya. menjadi panutan. Mhm. Jadi harus memberikan contoh-contoh yang baik, baik pun di luar lapangan, di dalam lapangan, kepada pemain-pemain, kepada anak-anak didik, saudara-saudara sekalian. Ya. Karena biar bagaimanapun juga pemain-pemain ini adalah pemain-pemain masa depan kita, untuk pemain yang betul-betul juga ingin menjadi pemain profesional. Betul. Tetapi kepada para orang tua juga harus menyadari bahwa di usia muda kemenangan bukan segala-galanya. Itu dia catat. Bahwa kemenangan itu memang paling disukai oleh semua orang tua dan anak itu sendiri, buat mereka gembira dan motivasi di dalam lapangan. Tapi yang paling terpenting membuat anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bergembira di lapangan, dapat melampiaskan bakatnya di dalam lapangan. Kalau pemain-pemain yang berbakat bisa menjadi pemain-pemain masa depan kita nanti. Oke. Dalam banget kalau kita ngobrol sama Om Danur. Ya, makasih banyak Om Danur Terima kasih atas saran-sarannya kembali. ya. Ya. Jadi pelatih, orang tua dan pemain-pemain usia dini usia muda, bahkan mungkin termasuk yang profesional, wajib mendengarkan kembali apa yang dinasihatkan oleh Direktur Teknik PSSI Danur Windo. Terima kasih banyak Om. Terima kasih Sukses kembali. selalu. Terima kasih.